Pernah kebayang nggak sih kalau kepulauan yang kita tinggali ini, Indonesia, dulunya adalah pusat dari sebuah kekuatan adidaya yang disegani se-Asia Tenggara? Hari ini kita bakal napak tilas salah satu kerajaan terhebat dalam sejarah kita, Majapahit. Yap, beneran. Jauh sebelum peta dunia jadi kayak sekarang, Nusantara ini adalah rumah bagi sebuah imperium maritim yang kekuasaannya luar biasa luas. Sebuah kekuatan yang namanya aja udah bikin gentar dari Sumatera sampai ke Filipina. Nah, pertanyaannya, gimana ceritanya sebuah kerajaan bisa bangkit, jadi super jaya, terus akhirnya hilang, tapi warisannya itu tetap hidup sampai sekarang? Yuk kita bedah bareng kisah epik kerajaan Majapahit. Setiap cerita hebat itu pasti punya awal yang dramatis. Begitu juga Majapahit. Kelahirannya itu penuh dengan intrik, pengkhianatan, dan strategi yang cerdik banget di penghujung abad ke-13. Oke, jadi semuanya dimulai tahun 1293 oleh Raden Wijaya. Nah, soal namanya nih, Majapahit. Kedengarannya kan gagah banget ya, tapi ternyata asalnya tuh sederhana. Dari buah maja yang ditemuin di lokasi ibu kota barunya, yang rasanya ya pahit, sesimpel itu. Tapi jangan terkecoh sama namanya yang simple. Di baliknya ada otak yang luar biasa jenius. Raden Wijaya ini ahli strategi kelas kakap. Waktu pasukan Mongol datang mau menyerang Jawa, dia bukannya panik, malah diajak kerja sama. Buat apa? Buat numpas musuh-musuh lokalnya. Setelah musuhnya beres dan pasukan Mongol udah capek, apa coba yang dia lakuin? Dia balik serang mereka, usir dari tanah Jawa. Baru deh dia mendirikan kerajaannya sendiri. Cerdik banget. Setelah era Raden Wijaya, Majapahit sempat goyang loh. Tapi justru dari kekacauan inilah lahir seorang tokoh yang bahkan mengubah takdir Nusantara untuk selamanya. Kita masuk ke babak Gajah Mada. Jadi setelah Raden Wijaya wafat, kerajaan itu ribut terus. Banyak konflik internal, pemberontakan, bahkan Raja Jaya Negara sampai terbunuh. Di tengah krisis inilah, di bawah pemerintahan Ratu Tribuana Tunggadewi, seorang tokoh bernama Gajah Mada diangkat jadi Mahapatih atau Perdana Menteri. Dan dari sinilah panggung sejarah disiapkan untuk sumpahnya yang legendaris itu. Pada tahun 1336, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa. Ini bukan janji politik biasa ya. Ini sebuah deklarasi ambisi yang gila-gilaan pada masanya. Dia bersumpah nggak akan menikmati kesenangan duniawi atau amuk tipalapa sebelum berhasil menyatukan seluruh Nusantara di bawah Panji Majapahit. Dan sumpah itu bukan omong kosong. Gajah Mada langsung tancap gas melancarkan kampanye militer besar-besaran. Hasilnya, kekuasaan Majapahit meluas secara dramatis, mencakup hampir seluruh wilayah Indonesia modern, bahkan sampai ke Semenanjung Malaya dan sebagian Filipina. Sumpah Palapa benar-benar jadi kenyataan. Nah, di bawah duet maut Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada, Majapahit memasuki zaman keemasannya. Inilah era di mana Nusantara jadi pusat peradaban, ekonomi, dan kebudayaan yang dikagumi dunia waktu itu. Apa sih yang bikin Majapahit kaya banget? Jawabannya, lokasi yang strategis. Mereka menguasai jalur-jalur perdagangan utama di laut. Pelabuhan mereka itu ibaratnya rest area wajib buat para pedagang dari Tiongkok, India, sampai Arab. Jadi bisa dibayangin ya, rempah-rempah, emas, dan tentunya pajak dari kapal yang singgah, itu semua bikin pundi-pundi kerajaan melimpah ruah. Tapi hebatnya Majapahit itu nggak cuma soal duit dan militer. Mereka ini raksasa budaya. Coba deh bayangin, mereka bisa menghasilkan karya sastra abadi seperti Negara Kertagama yang ngasih kita gambaran detail banget soal kehidupan kerajaan, membangun candi-candi megah, dan mengembangkan seni yang luar biasa. Yang lebih keren lagi, di masa itu, Hindu dan Buddha bisa hidup rukun berdampingan. Tapi, ya seperti semua kerajaan besar dalam sejarah, roda nasib itu berputar. Zaman keemasan gak berlangsung selamanya, keretakan pun mulai muncul. Dan ironisnya, datang dari dalam tubuh sang raksasa itu sendiri. Titik baliknya adalah tahun 1389. Wafatnya Raja Hayam Wuruk, pilar stabilitas dan kemakmuran Majapahit. Kepergiannya ini menciptakan kekosongan kekuasaan yang besar banget dan jadi pemicu kemunduran yang perlahan tapi pasti. Kenapa? Karena yang terjadi setelahnya adalah perebutan tahta yang menghancurkan. Perbedaannya tuh kayak langit dan bumi. Kalau era Hayam Wuruk itu masa keemasan yang stabil dan bersatu, setelah beliau wafat, yang terjadi adalah perebutan tahta yang brutal. Konflik internal, terutama perang Paregreg antara para pewaris, benar-benar menguras kekuatan dan sumber daya kerajaan dari dalam. Nah, karena di dalam lagi rapuh,
tantangan dari luar pun mulai datang. Perang saudara bikin kekuasaan pusat jadi lemah. Di saat yang sama, kekuatan baru mulai muncul di pesisir utara Jawa, yaitu kesultanan-kesultanan Islam seperti Demak yang pelan-pelan menggerogoti pengaruh Majapahit. Akibatnya, kontrol atas jalur perdagangan yang jadi nyawa ekonomi mereka pun mulai lepas. Kerajaan Majapahit mungkin udah runtuh, tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Pengaruhnya jauh melampaui masanya. Terus, gimana ya gema kejayaan itu masih terasa sampai hari ini? Pada awal abad ke-16, riwayat Majapahit sebagai sebuah kerajaan memang berakhir. Tapi ide-ide, gagasan, dan semangatnya itu udah pernah benar-benar padam. Warisannya malah jadi fondasi bagi apa yang akan datang selanjutnya di kepulauan ini. Warisan terbesar Majapahit tentu saja adalah konsep Nusantara. Gagasan yang lahir dari Sumpah Palapa Gajah Mada ini menjadi inspirasi utama bagi para pendiri bangsa kita buat menyatukan ribuan pulau jadi satu negara, Indonesia. Selain itu, peninggalan budaya seperti arsitektur candi dan karya sastra itu semua jadi bagian yang gak terpisahkan dari identitas kita. Kisah Majapahit adalah kisah tentang ambisi, persatuan, kejayaan, dan juga perpecahan. Ini meninggalkan kita sebuah pertanyaan penting. Kalau sebuah kerajaan dengan teknologi dan komunikasi yang terbatas 700 tahun lalu mampu menyatukan wilayah yang begitu luas, pelajaran apa tentang persatuan dan kebesaran yang bisa kita petik untuk masa kini dan masa depan? Sebuah renungan penting dari sang adidaya Nusantara yang pernah terlupakan.